Selamat pagi Ibu Sherly. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fikri Dermawan, mahasiswa perawatan Poltekkes Menkes Bengkulu. Yang berjaga pukul 8 sampai dengan 14.00. Saya sering dipanggil dengan sebutan Fikri. Bagaimana perasaan Ibu Sherly hari ini? Saya merasa tidak nyaman hari ini. Apakah keluhan Ibu Sherly hari ini? Saya merasa dikucilkan oleh orang tua saya. Apakah tidur Ibu Sherly nyenyak? Ya, tidur saya hari ini lumayan nyenyak. Bagaimana perasaan Ibu Sherly hari ini? Saya merasa keluarga saya mengucilkan saya, orang tua saya. Baiklah. Bagaimana kalau kita membicarakan tentang perasaan Ibu dan kemampuan yang Ibu miliki? Ya, Setelah itu kita akan nilai kegiatan mana yang masih dapat Ibu lakukan. Setelah kita nilai, kita akan pilih beberapa kegiatan untuk kita lakukan. Kira-kira mau berapa lama kita berbincang-bincang, Bu? 10 menit saja. Bagaimana kalau 30 menit? 10 menit saja ya. Di mana Ibu mau berbincang-bincang, Bu? Terserah Bapak saja. Bagaimana kalau di sini saja ya, Bu? Ya. Sebelumnya saya ingin menanyakan tentang penilaian Ibu terhadap diri Ibu. Tadi Ibu mengatakan merasa tidak berguna kalau di rumah. Apakah yang menyebabkan Ibu merasa demikian? Saya merasa telah gagal memenuhi keinginan orang tua saya. Jadi Ibu merasa telah gagal memenuhi keinginan orang tua itu, Ibu. Apakah ada hal lain yang tidak menyenangkan yang Ibu rasakan? Tidak ada. Bagaimana hubungan Ibu dengan keluarga dan teman-teman setelah Ibu merasakan hidup Ibu yang tidak berarti dan tidak berguna? Saya semakin menjauh. Saya merasa malu. Oh, jadi Ibu menjadi malu ya, Bu? Iya. Ada lagi, Bu, keluhan lainnya? Tidak ada. Tadi Ibu mengatakan gagal dalam memenuhi keinginan orang tua. Sebenarnya apa saja harapan dan cita-cita Ibu? Saya bercita-cita ingin kuliah, namun keinginan itu tidak tercapai. Yang mana saja harapan Ibu yang sudah tercapai, Bu? Saya kemarin itu udah ikut tes untuk masuk perkuliahan kan, tapi saya tidak terpilih, saya gagal. Yang sudah tercapainya yang bagaimana, Bu? Harapan Ibu? Tidak ada. Bagaimana usaha Ibu untuk mencapai harapan yang belum terpenuhi, Bu? Saya udah berusaha melakukan semaksimal mungkin, tapi hasilnya sama. Agar dapat mencapai harapan-harapan Ibu, mari kita sama-sama menilai kemampuan yang Ibu miliki untuk dilatih dan dikembangkan. Coba Ibu sebutkan kemampuan apa saja yang Ibu pernah miliki. Saya biasanya sering bantu ibu saya melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, merapikan rumah. Bagus, Bu. Apalagi, Bu? Saya biasanya cuci piring, cuci baju. Kegiatan rumah tangga yang bisa Ibu lakukan bagus sekali ya, Bu. Ada 5 kemampuan dan kegiatan yang Ibu miliki. Nah, sekarang ada 5 kemampuan yang Ibu miliki, mana yang masih dapat dilakukan di rumah sakit? Seperti membersihkan tempat tidur. Coba kita lihat yang pertama, ya seperti membersihkan tempat tidur ya, Bu. Iya. Yang kedua apa, Bu? Menyapu. Menyapu. Sampai yang kegiatan yang kelima apa, Bu? Tadi pertama kan seperti membersihkan tempat tidur. Yang kedua menyapu. Yang ketiga bisa menyapu halaman. Dan keempat seperti mencuci. Dan yang kelima membantu masak-masak sedikit. Bagus sekali, Bu. Ternyata ada 4 kegiatan yang masih dapat Ibu lakukan di rumah sakit. Nah, dari keempat kegiatan yang telah dipilih untuk dikerjakan di rumah sakit, mana yang dilatih hari ini? Seperti membersihkan tempat tidur. Baik, mari kita latih merapikan tempat tidur. Tujuan agar Ibu dapat meningkatkan
kemampuan merapikan tempat tidur dan merasakan manfaatnya. Di mana kamar ibu di mana ya Bu? Ada di sana. Nah, jadi begini Bu, ada beberapa cara untuk merapikan tempat tidur. Nanti Ibu bisa melakukannya dengan sendiri ya Bu. Bila Bu akan saya jelaskan sedikit ya Bu. Nah, kalau kita akan merapikan tempat tidur, kita pindahkan dulu bantal dan selimutnya. Kemudian kita angkat spray dan kasurnya kita balik. Nah, sekarang kita pasang lagi spraynya. Kita mulai dari atas ya Bu. Kemudian bagian kakinya tarik dan masukkan. Lalu bagian pinggir dimasukkan. Sekarang ambil bantal, rapikan dan letakkan di bagian atas kepala. Mari kita lipat selimut. Nah, letakkan di bagian bawah. Bagus sekali ya Bu. Menurut Ibu, bagaimana perbedaan tempat tidur setelah dibersihkan dibandingkan tadi sebelum dibersihkan? Tempat tidur jadi lebih bersih dan lebih nyaman untuk ditiduri. Seperti itu Pak. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita latihan merapikan tempat tidur? Saya merasa lebih senang dari biasanya. Nah, coba Ibu sebutkan lagi langkah-langkah merapikan tempat tidur tadi Bu. Pertama-tama kita pindahkan dulu bantal dan selimutnya. Kemudian kita angkat spray dan kasurnya. Kemudian kasurnya kita balik. Baru kita mulai dari atas. Kemudian bagian kakinya tarik dan kita masukkan. Lalu bagian pinggir kasur dan spraynya kita masukkan. Kemudian kita ambil bantal dan rapikan. Lalu kita letakkan selimutnya di bagian bawah agar terlihat rapi. Wah, bagus sekali Ibu. Sekarang mari kita masukkan dalam jadwal harian Ibu ya Bu. Mau berapa kali Ibu melakukannya? 2 kali. Bagus sekali Ibu, 2 kali. Pagi-pagi setelah bangun tidur dan 4 setelah istirahat siang ya Bu. Ya. Jika Ibu melakukan tanpa diingatkan perawat, Ibu beri tanda M. Tapi kalau Ibu merapikan tempat tidur dibantu atau diingatkan perawat, Ibu beri tanda B. Tapi kalau Ibu tidak melakukannya, Ibu buat T. Baiklah Bu, besok saya akan kembali lagi untuk melatih kemampuan Ibu yang kedua. Ibu mau jam berapa ya Bu? Jam 10 pagi. Baiklah Bu, jam 10 pagi ya Bu. Tempatnya di mana ya Bu? Di sini saja. Baiklah Bu, kalau mau di sini, jadi besok kita ketemu lagi di sini jam 10 ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya Bu? Iya, masih. Sesuai dengan janji kita kemarin, saya datang lagi ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu pada pagi hari ini Bu? Alhamdulillah, senang. Bagaimana dengan perasaan negatif yang Ibu rasakan? Cukup alhamdulillah. Oh, berarti perasaan tidak berguna yang Ibu rasakan sudah berkurang ya Bu. Iya, alhamdulillah. Bagaimana dengan kamar tidurnya Bu? Alhamdulillah, agak sedikit rapi. Boleh saya lihat kamar tidurnya Bu? Iya, Bu. Ini Bu. Wah, rapi sekali ya Bu tempat tidurnya. Sekarang mari kita lihat jadwalnya ya Bu. Ternyata Ibu telah melakukan kegiatan merapikan tempat tidur sesuai jadwal. Lalu apa yang Ibu rasakan dengan melakukan kegiatan merapikan tempat tidur secara terjadwal? Saya merasa lebih nyaman dan nyaman tidur rapi. Sekarang kita akan lanjutkan latihan kegiatan yang kedua. Hari ini mau latihan cuci piring kan? Iya. Kita akan melakukan latihan cuci piring selama 30 menit Bu. Di mana tempat mencuci piringnya Bu? Di sana, Bu. Baik Bu, sebelum mencuci piring, kita persiapkan dulu perlengkapannya untuk mencuci piring. Menurut Ibu, apa saja sih yang harus kita siapkan sebelum mencuci piring? Sabun cuci piring, air bersih, dan spons. Wah, bagus ya Bu. Jadi sebelum mencuci piring, kita perlu menyiapkan alatnya yaitu sabun cuci piring dan spons untuk mencuci piring. Selain itu, juga tersedia air bersih untuk membilas piring yang telah kita sabuni. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah atau mencuci piring yang Ibu biasa lakukan? Tuang sabun cuci piringmu ke dalam wadah. Benar sekali Bu, tapi sebaiknya sebelum kita mencuci piring, pertama kita bersihkan piring dari sisa-sisa makanan dan kita kumpulkan di suatu tempat atau tempat sampah. Kemudian kita basuhi piring dengan air.
Lalu sabun di seluruh permukaan piring dan kemudian dibilas hingga bersih sampai piringnya tidak terasa licin lagi. Kemudian kita letakkan pada rak piring yang tersedia. Jika ada piring dan gelas, maka yang pertama kali kita cuci adalah gelasnya. Setelah itu baru piringnya. Sekarang bisa mulai, Bu? Ya, bisa. Bagus sekali. Ibu telah mencuci piring dengan cara yang baik. Menurut Ibu bagaimana perbedaan mencuci piring dicuci dibandingkan tadi sebelum piring yang belum dicuci? Yang sudah dicuci nampak lebih bersih. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita mencuci piring, Bu? Senang. Nah, coba Ibu sebutkan lagi langkah-langkah mencuci piring yang baik, Bu. Yang pertama, kita bersihkan piring dari sisa-sisa makanan dan kita kumpulkan di suatu tempat atau tempat sampah, kemudian dibasahi piring dengan air. Lalu sabuni seluruh permukaan piring dan kemudian dibilas hingga bersih sampai piringnya tidak terasa licin lagi. Kemudian kita letakkan pada rak piring yang tersedia. Jika ada piring dan gelas, maka yang pertama kita cuci adalah gelasnya. Setelah itu baru piringnya. Wow, bagus sekali. Ingatan Ibu cukup lumayan tinggi ya, Bu. Sekarang, mari kita masukkan jadwal harian Ibu. Mau berapa kali Ibu melakukannya? 3 kali. Wow, bagus sekali, Bu. Setelah selesai sarapan, siang, dan malam ya, Bu. Ya. Nanti Ibu lakukan ya, Bu, dan catat pada jadwal Ibu. Baik, Bu. Besok saya akan kembali lagi untuk melatih kemampuan Ibu yang ketiga. Ibu mau jam berapa? Jam 10. Baik, Bu, jam 10 pagi ya. Tempatnya di mana, Bu? Di sini saja. Baik, di sini saja ya, Bu. Jadi besok kita ketemu lagi di sini jam 10 ya, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Ya, Sesuai janji saya kemarin, saya datang lagi. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? saya merasa cukup baik. Bagaimana dengan perasaan negatif yang Ibu rasakan? Saya merasa sudah lebih berkurang. Bagus, berarti perasaan tidak berguna yang Ibu rasakan sudah berkurang. Bagaimana dengan jadwalnya? Boleh saya lihat, Bu? Ya, boleh. Yang merapikan tempat tidur sudah dikerjakan. Bagus sekali. Boleh saya lihat kamar tidurnya? Ya, boleh. Ini tempat tidurnya. Wah, rapi sekali ya kamar tidurnya. Tempat tidurnya rapi sekali. Untuk cuci piringnya sudah dikerjakan sesuai jadwal. Coba kita lihat tempat cuci. Ya. Ayo. Tempat cuci piringnya. Bersih sekali, tidak ada piring dan gelas-gelas yang kotor. Semua sudah rapi dan di rak piring pun juga bersih dan rapi. Wah, Ibu luar biasa. Semua kegiatan dikerjakan sesuai. Lalu, apa manfaat yang Ibu rasakan dengan melakukan kegiatan secara terjadwal? Saya merasa lebih baik. Sekarang kita akan lanjutkan latihan kegiatan yang ketiga ya, Bu. Hari ini kita mau latihan menyapu kan? Ya. Tujuan pertemuan pagi ini adalah untuk berlatih menyapu sehingga Ibu dapat menyapu dengan baik dan merasakan manfaat dari kegiatan menyapu. Ibu mau menyapu di mana? Bagaimana kalau di kamar Ibu? Menurut Ibu, apa saja yang kita perlukan untuk menyapu lantai? Itu saya menggunakan sapu. Bagus, sebelum mulai kita menyapu, kita perlu menyiapkan sapu dan peti. Bagaimana cara menyapu yang biasa dilakukan? Itu biasanya mulai dari sudut ruangan. Ya, bagus sekali. Jadi menyapu kita lakukan dari arah sudut ruangan. Menyapu juga dilakukan di bawah meja dan kursi. Bila perlu meja dan kursinya digeser agar dapat menyapu pada bagian lantainya dengan lebih bersih. Begitu pula untuk di bawah kolong tempat tidur perlu disapu. Mari kita mulai berlatih ya, Bu. Iya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita latihan menyapu? Merasa lebih baik. Nah, coba Ibu sebutkan lagi langkah-langkah menyapu yang baik. Mulai dari sudut ruangan. Bagus, Bu. Sekarang mari kita masukkan dalam jadwal harian Ibu. Mau berapa kali Ibu melakukannya? 2 kali. Bagus, 2 kali. Jam berapa Ibu mau melakukannya? Jam 10. Jadi Ibu mau melakukan jam 10 ya, Bu, dan jam 5 sore. Jika Ibu melakukannya tanpa diingatkan perawat, Ibu beri tanda M. Tapi kalau Ibu mencuci piring dibantu atau diingatkan perawat, Ibu tanda B. Tapi kalau Ibu tidak melakukannya, Ibu buat T. Baik, Bu, besok saya akan kembali lagi untuk melatih kemampuan Ibu yang keempat. Ibu mau jam berapa? Sekitar jam 11.
Baik, jam 11 pagi ya Bu. Tempatnya di mana Bu? Di sini. Jadi besok kita ketemu lagi di sini jam 11 ya Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masih ingat sama saya Bu? Masih. Bagaimana perasaan Ibu pagi ini? Baik. Bagaimana perasaan negatif yang pernah Ibu rasakan? Sudah lumayan baik. Bagus sekali. Berarti perasaan tidak berguna yang Ibu rasakan sudah berkurang ya? Bagaimana dengan jadwalnya? Boleh saya lihat Bu? Iya, boleh. Yang merapikan tempat tidur sudah dikerjakan belum? Bagus sekali. Boleh saya lihat tempat tidurnya Bu? Boleh. Ini tempat tidurnya, Gus. Oh iya, sudah rapi ya Bu ya? Iya. Boleh saya lihat tempat cuci piringnya sudah dilakukan kemarin? Sudah. Ini tempat cuci piringnya, Sus. Oh iya, baik. Sudah rapi ya Bu ya? Iya. Piring-piring sudah dirapikan juga. Sekarang kita lanjutkan latihan kegiatan yang keempat ya Bu. Hari kita mau latihan mencuci pakaian. Tujuan pertemuan pagi ini adalah untuk berlatih menyapu sehingga Ibu dapat mencuci pakaian dengan baik dan merasakan manfaat dari kegiatan menyapu. Kita akan melakukan latihan mencuci pakaian selama 30 menit ya Bu. Dan Ibu sebelumnya untuk mencuci pakaian apa saja alat-alatnya Ibu? Deterjen, bunda kain, papan, terus ember. Ya, betul sekali ya Bu. Itu adalah alat-alat untuk mencuci pakaian. Sebelum kita mencuci pakaian, kita pisahkan pakaian yang berwarna dan pakaian yang putih. Kemudian masukkan deterjen secukupnya, disesuaikan dengan jumlah baju dan tambahkan air sampai ada busa. Masukkan pakaian yang kotor, tadi rendam 10-15 menit. Setelah 10-15 menit, kucek pakaian sampai bersih. Apabila ada noda yang tidak mau dikucek, maka Ibu bisa menggunakan bundar. Apabila ada noda yang tidak mau dikucek, kemudian Ibu bilas sampai busanya hilang. Kemudian pakaian bisa dijemur. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita latihan mencuci pakaian Bu? Pakaian saya jadi harum, rapi dan juga bersih. Nah, coba Ibu sebutkan lagi langkah-langkah mencuci yang baik Bu. Pertama-tama kita masukkan deterjen ke dalam ember, terus kita pisahkan pakaian yang berwarna dan juga yang putih, terus kita kucek-kucek dan juga kita bilas dan terakhir kita jemur. Baik Ibu, sekarang mari kita masukkan dalam jadwal harian Ibu. Mau berapa kali Ibu melakukannya Bu? 2 kali dalam seminggu. Bagus. 2 kali dalam seminggu ya Bu. Ya. Hari apa saja yang Ibu mau melakukannya? Hari Rabu dan juga hari Sabtu. Baik, hari Rabu dan juga hari Sabtu ya Bu. Ya. Jika Ibu melakukannya tanpa diingatkan perawat, Ibu beri tanda M. Tapi kalau Ibu mencuci piring, bantu atau diingatkan perawat, Ibu beri tanda B. Kalau Ibu tidak melakukannya, Ibu buat T. Baik, besok saya akan kembali lagi untuk berbicara tentang kebersihan diri Ibu ya. Ibu mau jam berapa? Jam 4 sore. Baik, tempatnya di mana Bu? Di sini. Baik, kalau di sini saja. Jadi besok kita ketemu lagi di sini jam 4. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan Ibu pagi ini? Saya merasa lebih baik. Bagaimana kalau pagi ini kita bicara tentang cara merawat Ibu T? Berapa lama waktu Ibu bisa? 30 menit? Ya, bisa. Baik, mari duduk di ruang wawancara. Dan Bu, apa yang Ibu ketahui tentang masalah Ibu T tersebut? Ya, merasa kurang percaya diri dan sering menyalahkan dirinya sendiri. Ya, memang benar sekali Bu. Ibu T itu memang terlihat tidak percaya diri dan sering menyalahkan dirinya sendiri. Misalnya saja, sering menyalahkan dirinya dan mengatakan dirinya adalah orang paling bodoh sedunia. Dengan kata lain, anak Ibu memiliki masalah harga diri rendah yang ditandai dengan munculnya pikiran-pikiran yang selalu negatif terhadap dirinya sendiri. Bila keadaan Ibu T ini terus-menerus seperti ini, bisa mengalami masalah yang lebih berat lagi. Misalnya, Ibu T jadi malu bertemu dengan orang lain dan memilih mengurung dirinya sendiri. Sampai di sini, apakah Ibu mengerti apa yang dimaksud dengan harga diri rendah itu? Ya, mengerti.
Bagus kalau ibu sudah mengerti. Setelah kita mengerti bahwa masalah ibu teh tersebut menjadi masalah serius, maka kita perlu memberikan perawatan yang baik untuk ibu teh. Baik Bu, apakah saja kemampuan yang dimiliki ibu teh? Ya, anak saya itu sering merapikan tempat tidur, menyapu, dan mencuci pakaian. Ya benar, dia juga mengatakan hal sama. Kalau sama dengan kemampuan yang dikatakan ibu teh tersebut. Ibu teh itu telah berlatih 2 kegiatan, yaitu merapikan tempat tidur dan mencuci piring. Serta telah dibuatkan jadwal untuk melakukannya. Untuk itu, ibu dapat mengingatkan ibu teh untuk melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal. Tolong bantu menyiapkan alat-alatnya ya Bu. Dan jangan lupa memberikan pujian agar harga dirinya meningkat. Ajak pula memberi tanda checklist pada jadwal yang telah ibu teh lakukan. Selain itu, bila ibu teh sudah tidak lagi dirawat di rumah sakit, ibu tetap perlu menunggu perkembangan ibu teh. Jika masalah harga dirinya kembali muncul dan tidak tertangani lagi, ibu dapat membawa ibu teh ke puskesmas. Nah, bagaimana kalau sekarang kita praktekkan cara memberikan pujian kepada ibu teh? Temui ibu teh dan tanyakan kegiatan yang sudah dia lakukan. Lalu berikan pujian yang mengatakan, bagus sekali ibu teh, kamu sudah semakin terampil mencuci piring. Coba ibu praktekkan sekarang. Bagus sekali nak, kamu sudah semakin terampil dalam mencuci piring. Bagus Bu. Bagaimana perasaan ibu setelah percakapan kita ini? Saya merasa lebih baik. Dapatkah ibu jelaskan kembali masalah yang dihadapi ibu teh dan bagaimana cara merawatnya? Anak saya itu merasa tidak percaya diri dan menyalahkan dirinya sendiri, yaitu dengan saya merawatnya dengan memberi pujian, yaitu dengan mengatakan, bagus sekali, kamu sudah semakin terampil melakukan tindakan seperti mencuci piring tadi dan menyapu rumah. Bagus sekali Bu, dapat menjelaskan dengan baik. Nah, setiap kali ibu kemari, lakukan seperti itu. Nanti di rumah juga demikian. Bagaimana kalau kita bertemu lagi 2 hari mendatang untuk latihan cara memberi pujian langsung kepada ibu teh? Apakah ibu bisa? Ya bisa. Ibu, Waalaikumsalam Mbak. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Ibu masih ingat latihan merawat anak ibu seperti yang kita pelajari 2 hari yang lalu? Masih Mbak. Baik, hari ini kita akan mempraktekkannya langsung kepada ibu teh ya Bu. Baik Mbak. Waktunya 20 menit ya. Baik Mbak. Sekarang mari kita mulai temui ibu teh. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana perasaan ibu ini? Hari ini saya datang bersama orang tua ibu. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, orang tua ibu juga ingin merawat ibu agar cepat pulih. Nah Bu, sekarang ibu bisa mempraktekkan apa yang sudah kita latihkan beberapa hari lalu, yaitu memberikan pujian terhadap perkembangan anak ibu. Bagus sekali nak, kamu sudah bisa mencuci piring secara mandiri, mencuci baju sendiri, membereskan kamar dan menyapu halaman. Baik Bu, setelah berbincang-bincang dengan orang tua, apa perasaan ibu? Sedikit membaik Bu. Baik, sekarang saya dan orang tua ibu ke ruangan perawat dulu ya. Perasaan ibu setelah kita latihan tadi Bu? Alhamdulillah baik. Mulai sekarang ibu sudah bisa melakukan cara merawat tadi kepada ibu teh. 3 hari lagi kita akan bertemu untuk mendiskusikan pengalaman ibu melakukan cara merawat yang sudah kita pelajari. Waktu dan tempatnya sama seperti sekarang ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak. Karena hari ini ibu teh sudah boleh pulang, maka kita akan membicarakan jadwal ibu teh selama di rumah. Berapa lama ibu teh ada waktu? Mari kita bicarakan di rumah. Bu, ini jadwal kegiatan ibu teh selama di rumah sakit. Coba diperhatikan, apakah semua dapat dilaksanakan di rumah, Bu? Ya sudah Mbak. Bagaimana perasaan ibu teh selama kita latihan berkenalan? Perasaannya sudah mulai baik. Nah, tadi sudah kita praktekkan cara berkenalan dengan baik.
Besok pagi jam 10 saya akan datang ke sini untuk mengajak Ibu Teh berkenalan dengan teman saya, perawat M. Bagaimana, Bu? Ya. Baiklah, sampai jumpa. Assalamualaikum. Jadwal yang telah dibuat selama Ibu Teh dirawat di rumah sakit tolong dilanjutkan di rumah. Baik jadwal kegiatan maupun jadwal minum obatnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah perilaku yang ditampilkan oleh Ibu Teh selama di rumah. Misalnya kalau Ibu Teh terus-menerus menyalahkan diri sendiri dan berpikir negatif terhadap diri sendiri, menolak minum obat atau memperlihatkan perilaku membahayakan orang lain. Jika hal terjadi, segera ke puskesmas terdekat dari rumah ibu. Selanjutnya, puskesmas tersebut yang akan memantau perkembangan Ibu Teh selama di rumah. Bagaimana, Bu? Ada yang belum puas? Baiklah, jadwal kegiatan harian Ibu Teh sudah boleh dibawa pulang. Ini surat rujukan untuk puskesmas yang terdekat, Mbak atau Bapak, supaya mempermudah Ibu merawat Ibu Teh di rumah. Jangan lupa kontrol PPKM sebelum obat habis atau ada gejala langka yang dialami Ibu Teh. Silakan selesaikan administrasinya ya, Bu. Kasihan Kak. Ya. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya perawat dari Poltekkes. Bagaimana kondisi Ibu Teh saat ini, Bu? Bagaimana kegiatan Ibu dalam membimbing Ibu Teh, merapikan tempat tidur, mencuci piring dan menyapu? Sudah lumayan membaik. Baiklah Ibu, sesuai kesepakatan kita minggu lalu, sekarang kita akan melatih Ibu Teh mengepel lantai dan pertemuan kita 30 menit ya Bu. Ibu, apa saja alat dan perlengkapan yang telah Ibu persiapkan? Seperti biasa, nanti kita sama-sama dampingi Ibu Teh mengepel lantai ya Bu. Ibu ingatkan apa saja yang harus Ibu lakukan setelah Ibu Teh selesai mengepel lantai. Sekarang kita temui Ibu Teh ya Bu, melatih mengepel lantai. Baiklah Ibu, tadi Ibu Teh sudah mengepel lantai. Ibu Teh ingin melakukan kegiatan mengepel lantai seminggu sekali sesuai jadwalnya. Pantau pelaksanaannya ya Bu. Ya. Baiklah Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melatih Ibu Teh mengepel lantai? Perasaan saya sudah lumayan membaik. Melihat anak saya sudah ada perkembangan, sudah ada kemajuan. Ya, bagus sekali ya Bu. Ibu jangan lupa pantau terus jadwal Ibu Teh ya Bu untuk mengepel lantai dan beri pujian. Ingatkan ya Bu jika lupa. Baiklah Ibu, waktu kita sudah habis. Minggu depan kita sama-sama mengevaluasi kemampuan Ibu Teh jam 11 ya Bu. Ya. Permisi ya Bu.